Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya kedatangan tamu nih, Masya Allah nih dua keluarga ya kalau nggak salah ini ya. Maaf, dengan ibu siapa Bu? Namanya? Francisca. Ibu Francisca. Ibu Francisca membawa anaknya Rosa ke studio Garda Mualaf Indonesia dengan maksud untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Betul. Saya kasih jempol dulu ya sama Bu Francisca ya. Masya Allah, keren. 2 jempol Bu Francisca. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Masnya ini? Setiawan. Mas Setiawan. Ini apa dari keluarganya Mas Ahmad berarti? Mas Ibunya. Ahmad calon ya? Calonnya Rosa ya? Oke. Nah, karena memang sudah menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, jadi kita dahulukan prosesinya dulu ya. Ngobrolnya nanti belakangan ya. Boleh ya? Boleh. Masya Allah. Nah, untuk bersahadat di sini, saya sangat-sangat menyarankan menggunakan kerudung atau hijab, boleh nggak? Boleh. Cukup nggak ya taruhnya? Boleh? Ada kayaknya yang disediain di sini. Di mana? Tuh ada tuh. Oh, bawa. Ibu juga bawa tadi. Emang Hitam bawa ada bawa hitam. Ini mau pakai sendiri, bawa sendiri kayaknya. Di sini juga sebenarnya ada nih. Ah, oke boleh. Itu hitam. Nah, itu juga ada. Mau sambil ngaca boleh, Rosa? Itu ada cermin di situ. Mau lihat before and after boleh. Nggak usah lah di sini aja. Nggak usah. Itu doang apa? Oh, ini juga ada nih. Ya udah, nanti buat koleksi lah. Itu tapi bukan hijab, bukan hijab ya. Yang nutup. Iya Ini hari-hari. pakai yang nutup. Nah, pakai itu aja. Oh ya udah. Sebentar ya. Kali apa sih ini? Berapa lapis sih? Gimana mak? Dia tuh masuk lagi. Sudah pernah pakai hijab? Belum. Belum Tapi pernah? dari kecil selalu minta ibu beliin kerudung. Oh gitu. Ya, Bu. Selalu pengen ikut ngaji. Waduh, gitu Tapi ya. nggak pernah dibolehin sama ibu. Oke, nanti habis ini boleh ya Bu ya. Mau lihat dulu di cermin juga boleh. Boleh ngaca Siapa dulu. tahu, Iya. siapa tahu kaget. Udah? Sudah Kaget kan? Rosa? kaget. Oh kaget. Ahmad udah pernah lihat pakai hijab belum? Baru kali ini. Cantik ya. Jadi gimana? Beda nggak? Sama kok, tadi cantik sama. Sama cantiknya. Oke tuh. Pakai nanti. Kalau nggak bilang cantik nggak jadi. Iya, liatin. Kalau nggak bilang cantik nggak jadi ntar nih. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan prosesi syahadat, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi nih ke Rosa nih ya. Ini mumpung di depan Ibu Francisca nih, ibu kandungnya nih, Masya Allah. Rosa mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Bener ya? Bener. Nggak dipaksa sama Mas Ahmad ya? Bener ya? Enggak, kalau dipaksa udah dari Karena apa? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Yang kedua, saya nggak perlu nanya sebenarnya karena ibu kandungnya dari sini nih, Masya Allah nih. Iya. Biasanya saya nanya orang tuanya bagaimana. Tapi maksudnya begini, setiap manusia yang sudah dewasa di Indonesia itu diberikan hak yang penuh ya atau kemerdekaan yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk memilih agama apapun di Indonesia, Ibu ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Namun begitu, kenapa saya tetap harus membicarakan ini? Karena seorang yang masuk Islam di sini selalu saya bilang, kalau sebelum masuk Islam itu sudah sayang dan hormat sama orang tuanya, terutama kepada ibunya atau mamanya. Setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat pada mamanya. Ya, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk sangat-sangat menghormati orang tua, terlebih kepada ibu kita. Kenapa kepada ibu? Bahkan ibu itu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Mohon maaf Ibu ya, kepada ayah nih cuma 1/4 nih, kalau ibu nih 3/4 nih nilainya, kadarnya, harus dihormatin. Karena ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Ya. Pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Ya, sering. Sering. Nah, itu dari mana? Tolong dipelajarin nanti ya. Jadi saya sangat-sangat menghimbau orang-orang yang masuk Islam, yang masih punya orang tua, walaupun beda keyakinan, itu tetap menjadi ladang pahala buat mualaf itu. Ya, janji? Janji. Dengar ya Bu ya, janji Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Di dalam Islam ada syariat, ya. Setelah bersyahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Ya, udah pernah tahu ini? Sudah. Apakah Rosa berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah, keren. Boleh pinjam KTP-nya? Boleh. KTP-nya gimana? Saya nggak nyangka Rosa ini dianterin ibu kandungnya sendiri. Hebat kan? Nggak banyak Bu, ya. Ada beberapa tapi nggak banyak. Rosa tolong cek dulu apa yang tertulis di sini Boleh. sama atau tidak dengan KTP. Kalau ada yang salah masih bisa dibetulin. Ibu Francisca juga dari Brebes. Brebes bisa, Jogja bisa. Apa aslinya Jogja atau Brebes Bu? Bapak Brebes, Ibu Jogja. Oh gitu, berarti Ibu bisa ngapak juga? Iya bisa. Oh, dibilang ngapak kepala. Kan orang ngapak orang kepenak Bu. Sudah betul. Betul? Sudah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya gini, sertifikat ini nanti gunanya itu untuk merubah keterangan agama yang di KTP. Oke. Kalau tidak ada sertifikat ini nggak bisa diganti. Oke. Ya. Baik, karena tadi sudah sudah mengetahui syariat Islam, sudah pernah tahu 2 kalimat syahadat? Dengar aja. Dengar. Tahu artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Terus kemudian yang kedua? Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu ya artinya, sudah dengan pengetahuan. Apakah sudah yakin dengan 2 kalimat tersebut? Insya Allah yakin. Ya, udah bisa insya Allah. Ngajarin. Udah bisa insya Allah. Sudah menerima ya dalam hati, sudah mau taat kepada 2 kalimat tersebut, mau jujur dalam hati, mau ikhlas, alhamdulillah, mau cinta dengan 2 kalimat tersebut. Iya. Karena nanti hidupnya Rosa setiap hari akan berlandaskan 2 kalimat tersebut. Ya, alhamdulillah, senang sekali saya mendengar keteguhan hatinya Rosa. Kita minta Rosa membaca surat ini di depan kita ya. Dari mulai sini aja, dari mulai dengan menyebut sampai sesungguhnya Quran surah ini dengan ini saya langsung ke agama sebelumnya aja. Ini terus baru ini sampai 2 kalimat syahadat, baru nanti saya tuntun untuk menyebut 2 kalimat syahadat. Baik, Ya. saya mulai ya. Silakan kalau udah siap. Baca dulu boleh? Boleh. Dari nama langsung agama. Saya mulai langsung aja. Baik, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Rosa Wahyu Widyastuti, yang beragama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang tangan kanan Rosa ditunjuk ke atas begini. Ini adalah simbol tauhid. Tauhid artinya apa? Mengesahkan Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan Allah SWT. Ya, tangannya begini. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab.
Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Rosa sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Orang lain sadar nangis nih, ketawa seneng lagi. Berarti lega ya kayaknya. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu Rosa tolong tanda tangan di atas. Siapa? Dip, ada materai nggak di situ, Dip? Sudah bawa. Oh, udah bawa. Sering jual beli tanah, masanya? Kok bawa materai? Sudah dibantu dari Bapak Suci. Oh gitu ya. Bentar, saya ambilin lem. Fotonya Minta lem, Dip. Biasanya bawa materai kan calotan ya Mas ya? Jangan. Udah sini. Sorry. Baru ini, masih kering. Oh, masih ditutup. Ini nggak bisa digadein ya. Ya. Ini hanya untuk keperluan mengganti keterangan agama di KTP. Ya. oke. Oke, tolong Rosa tanda tangan di atas materai. Di bawahnya tulis nama lengkap. Oke, sudah. Alhamdulillah. Siapa? Tolong di scan. Bisa nggak? Atau nggak di fotokopi? Pakai mesin fotokopi. Iya, fotonya belum. Sorry. Fotonya kalau pakai yang pakai hijab lebih bagus sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tambah sini ya. Ya, boleh kok. Tolong di fotokopi. Baik, alhamdulillah sudah sah menjadi muslim. Tahu artinya muslim? Belum. Orangnya nih yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Muslim. Kalau Islam berserah diri, ya. Jadi muslim orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin ngasih tahu begini, di dalam Islam kita memahaminya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah tahu artinya? Sifat asal manusia, ya. Sifat asal manusia itu sebenarnya dia muslim, orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, Iya. ya kan? Dia hanya dititipkan pada orang tuanya. Dulu Rosa menjadi Katolik karena mungkin dibawa sama ibu ya, Ibu Francisca. Tapi sekarang hari ini Rosa mengenal Islam, menerima Islam dan memeluk Islam. Sebenarnya Rosa tidak pindah agama, tapi Rosa kembali ke fitrahnya manusia sebagai muslim, ya. Nah, saya ingin kasih tahu nih kabar gembira nih. Orang yang bukan Islam memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai puber sampai dia bersadat, insya Allah diampuni semua. Tapi aku nggak ada dosa. Kayak bayi. Kayak bayi baru lahir nggak punya dosa. Masya Allah. Ya, ini di Islam kita pemahamannya begitu, ya. Tapi kebaikannya orang itu dari puber juga sampai dia bersadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi udah nggak punya dosa, pahalanya banyak sekarang. Untung besar berarti ini.
Ya, karena nggak punya dosa. Orang yang nggak punya dosa itu kalau berdoa, insya Allah mudah dijabah. Nah, doain kita semua, doain mamanya, ya, doain kita semua nih. Semoga kita semuanya nih istiqomah, ya, dan juga insya Allah kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT. Ya, itu kabar gembira bukan? Gembira. Kabar gembira ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya? Belum. Belum, cukup ya. Nanti gini, tolong Rosa sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Hari apa aja boleh, alamatnya di mana, tentukan harinya, jamnya. Nanti dari kami yayasan akan kirim guru privat ke rumah Rosa. Boleh Bu ya? Ke rumah Rosa boleh ya? Kita ke rumah mama. Atau ke rumah Mama juga boleh. Belajar seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit. Belajar mulai A sampai Z tentang Islam. Ya, dari mulai berniat, wudhu, sholat, sampai ikro, sampai bisa baca Quran. Ya, Oke. siap? Siap. Insya Allah minimal 32 sesi nih. Nah, 32 sesi harusnya udah bisa baca Quran nih. Ya, bisa, sudah banyak yang bisa. Jadi kalau Rosa masih muda pasti cepet, insya Allah cepet ya. Yang susah itu kalau udah di atas umur 50, 60 itu baru agak lama gitu. Tapi kalau seperti Rosa insya Allah cepet, nggak sampai 32 sesi udah bisa baca Quran harusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Ustadz, ya? Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustadz ya Insyaallah. dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustadz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada bingkisan buat Rosa. Di dalamnya ada, nah ini ada buku. Ini buku petunjuk sholat. Ya, ini harus baca semua. Sebelum gurunya datang ini dibaca semua. Ya, ini ada buku juga Juz Amma. Juz Amma ini adalah surat-surat Quran yang terdapat di dalam Juz Amma. Nah, ini ada buku Iqro. Buku Iqro nih nanti belajar bagaimana nanti membaca Quran yang dalam bahasa Arab. Ya, ini seperti kayak dulu kita kelas 1 SD, 2 SD lah. Ini Budi, ini Rosa gitu. Ya, nanti kalau udah lulus buku Iqro, insya Allah bisa baca Quran yang ada bahasa Arabnya. Ya, Qurannya juga saya kasih. Ini persembahan dari Al-Qosbah. Ya, tolong dipelajari bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Ya, kalau kita mau pegang Quran untuk membaca dalam keadaan berwudu. Ya, juga tempatkan mushaf Quran ini di tempat yang paling baik. Jangan taruh sembarangan. Kalau perempuan datang bulan, nggak boleh pegang mushaf Quran ini. Kalau mau baca Quran yang handphone boleh. Ya. Ini ada surat cinta nih dari surga nih. Widih, apa nih? Ini sebenarnya juga Quran, tapi terjemahannya bahasa Indonesia aja. Ya. Kalau belum boleh atau belum bisa baca yang ini aja boleh. Ini persembahan dari asri.id. Ya. Juga ada sejumlah uang. Nah, ini adalah yang disebut dengan uang zakat. Uang zakat ini memang diperuntukkan salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Rosa. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Tolong diterima aja. Ini memang hukum di dalam Islam. Ada, ini satu nih. Tadi waktu baca buku yang ini, sambil belajar kan ada petunjuknya nih, sholat, ya kan? Prakteknya kita kasih contekan. Dulu sering nyontek nggak sekolah? Sering lagi. Ngaku lagi. Kita kasih sajadah yang ada bacaan sholatnya. Ya, kalau yang belum hafal bisa sambil baca. Tapi jangan bawa ini buat sholat di masjid ya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nanti takutnya yang sebelah nyontek juga. Oke, saya masuk ke sini ya.
Ada sajadah, ada mukena, ada juga kerudung di sini. Tolong diterima aja semua. Ini untuk memudahkan Rosa menjalankan Islam. Amin. Ya. Si ijazahnya udah belum? Dip. Ini saya taruh sini dulu ya. Dip. Iya. Udah belum? Belum. Ya udah nanti. Oke, ini nanti semuanya Oh, udah. bisa dibawa ya. Ya. Cukup toh? Udah, Pak. Mau ngobrol dulu boleh? Boleh. Mumpung ada Bu Francisca juga di sini nih. Tuh, duduk ngomongin. Boleh cerita sedikit bisa datang ke sini bersama Ibu nih gimana ceritanya? Emang sebelum dari setahun, beberapa tahun yang lalu selalu nanyain terus, adik kapan mualaf ya, adik kapan mualaf ya. Jadi ibu yang ngejar-ngejar. Ibu yang nanya Pak? Ibu yang nanya ke aku kapan mualafnya, kapan mualaf. Loh. Setiap bulan ditanya. Malah Ibu yang nanya Rosa kapan masuk Islam gitu Bu? Ceritanya, loh kalau Rosanya sendiri mulai dalam hati mau menerima Islamnya kapan? Karena kan di lingkungan kerja sama lingkungan main juga kan kebanyakan teman-teman muslim. Muslim. Jadi kita banyak ngelihat teman-teman muslim kan. Dan kayak manajer di hotel juga kan muslim dan dia taat banget sholatnya. Oke, keren tuh ya kayak manajernya. dikit-dikit sholat terus Oh, aku itu. sampai nanya kayak kamu kemana lagi mau sholat? Itu padahal belum ada kayak sejam atau 2 jam Oh, dia gitu. sholat terus turun lagi sholat gitu. Wih, keren Kayak, banget manajernya. Yang itu maksudnya? enggak bukan Kirain yang itu. bukan terus Alhamdulillah. Ibu kok bisa malah nanyain Rosa kapan mualafnya gitu? Kenapa Bu? Nggak tahu. Ayah nggak masalah ya, juga nggak masalah. Nggak masalah sih ya. Hmm. Tapi yang namanya dia kan dari keluarga, emang dia kan keluarga Katolik semua kan ya. Hmm. Ya begitulah namanya. pasti ada perdebatan Ada sih. ini gitu. Hmm. Ya cuma ya gimana lagi ya udahlah gitu. Oh iya, waduh, keren. Karena tidak semua orang tua bisa seperti Bu Francisca, ya kan? Bahkan ada yang anaknya gara-gara pindah agama sampai dikurung, bahkan ada yang disekap. Itu mah kebangetan gitu. Iya. Ada yang bilang begini Bu, kamu dari kecil udah dilahirin, udah Ya. dikasih makan, udah disekolahin, Berarti gede. itu ngungkit-ngungkit dong. Iya. Gedenya apa namanya? Pindah agama atau keluar dari agama orang tua katanya. Ya kan kadang-kadang kita berpikir ya mungkin jodohnya memang itu gitu. Jalannya ya. seperti itu. Iya. Dulu saya orang tua saya juga menentang, bapak Oke. kan ya. Cuma terus udah gitu bapak ibu sama kakak dia bilang ya mungkin udah jodohnya gitu. Iya, iya. Ya udah kita jalanin aja. Sebelumnya siapa Rosa rajin ke gereja? enggak juga sih. Oh enggak juga, enggak diomelin Bu ke gereja. Bapaknya yang ngomel. Oh bapaknya ngomel. Bapaknya Orang saya juga males. Terakhir kapan ke gereja? Pas Kalau- tahun ini. Oh yang jadi waktu ini. Pascahan itu Desember, Pascahan. Oh berarti ini. Maret. Iya berarti Rosa. Terakhir Pascahan itu. Iya berarti Rosa ke gerejanya kalau Natal sama Paskah aja ya Bu ya. Kenapa sih? Dulu sebelum kerja mah Pasca. masih sekolahnya tiap minggu gitu Oh, ya, oke. gereja. Dulu semenjak kerja kayak Oh semenjak kerja jadi jarang ke gereja. Waktunya tuh kan padahal nggak waktu ada buat gitu. Tuhan gitu ya. Kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Ciamas. Tiap hari pulang pergi atau ngekos di Tadinya Jakarta? ngekos Oh. gitu. Sekarang berarti masih ngekos. Udah enggak. Udah enggak pulang. Enggak. Pulang. Gimana ceritanya? Gerejanya cuma Natal sama Paskah doang. Baru tahun ini. Terus hari ini lagi. Tahun lalu enggak? Enggak, biasanya enggak. Aduh, gimana Bu nih? Harusnya domelin Bu nih. Baik, nah waktu pertama-tama dengar Islam, terus tadi walaupun melihat teman-teman apalagi di tempat kerja yang rajin sholat dan sebagainya, ada ketertarikan apa? Pengen seperti itu? Karena nggak tahu ya kok, karena didatengin dari dapat mimpi juga. Oh, Pertama, mimpinya? iya, Oh. pertama mimpi tuh apa? Ngeliat siapa? Enggak, pertama mimpi tuh kayak Disamperin sama 2 wanita berhijab, Terus? disuruh baca doa. pertama kan Itu Roh. Masya Allah. saya kan nggak tahu kok Oh. kayak
Pokoknya saya kayak dibawa sama wanita itu ke satu kayak masjid, terus si wanita itu tuh kayak baca-baca, tapi tulisannya tuh aku nggak paham ya, tapi kayak atahiyat gitu-gitu. Terus aku tanya sama dia artinya apa. Itu pertama. Terus udah lama. Tapi yang di dalam mimpi itu perempuannya suruh baca, ngomongnya baca apa ikro? Nggak inget. Oh nggak inget. Terus udah gitu yang beberapa lama jangkanya mimpi lagi kayak aku datang ke gereja, ketemu Romo dan aku minta izin gitu ke Romo. Oh, minta izin mau pergi. Bilangnya gitu. Bilang gitu mau masuk Iya. Islam gitu. Oh, okay. Terus Romo itu pegang kepalaku, silahkan gitu ngomongnya. Terus udah lama banget. Baru kemarin kok hari Kamis pulang kerja naik Gojek. Terus itu kan waktunya hari ini kan memang mau mualaf. Nah di hari Kamis itu saya kayak ngadep ke langit. Terus kayak ya Allah mau mualaf nih. Coba tolong tunjukin jalan yang terbaik. Sampai nangis. Terus udah gitu malamnya mimpi kayak aku di taman gitu. Terus kayak banyak wanita sholat dan dia kayak lingkaran gitu kayak la ilaha illallah, la ilaha. Kayak gitu terus baru ingat terus kayak nangis. Langsung bangun terus nangis. Gitu. Itu semalam berarti mimpinya? Hari Kamis malamnya, bangun tidur berarti Jumat, hari Jumatnya, gitu. Ya itu memang berarti siapa Rosa ini memang sudah dihampiri, ya dihampiri hidayah berarti kalau gitu. Kayak kaget aja langsung dijawab gitu doanya. Ya alhamdulillah hari ini Rosa juga sudah datang ke sini, apalagi ditemenin sama ibu kandungnya sendiri, ditemenin sama keluarga besar dari Mas Ahmad. Artinya apa? Artinya nih hari ini Rosa sudah diizinkan Allah SWT ya untuk menjadi orang beriman. Makanya mulai hari ini itu tadi pesan saya, belajar Islamnya ya cukup step by step, nggak usah buru-buru ya. Jangan buru-buru hari ini saatnya besok udah harus bisa seperti yang lain. Nggak usah, pelan-pelan aja, step by step. Orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dikasih grace period ya, masa tenggang lah. Masa tenggang untuk apa? Untuk belajar gitu ya. Juga mulai hari ini harus bisa tambah sayang, tambah hormat kepada mamanya. Peluk dong. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nanti kalau ada apa-apa, Rosa juga jangan sungkan-sungkan hubungin kita ya. Kita bantu sebisa kita. Pokoknya dalam pembinaan Islam kita pasti bantu. Oke? Ada lagi yang mau diceritain atau cukup gitu aja? Cukup sih Kak. Cukup ya? Alhamdulillah. Aduh, senang banget ya. Jadi terima kasih banyak juga Ibu Francisca ya sudah nganterin Rosa ke sini. Ibu ya, Mas semuanya yang nganterin sini. Mudah-mudahan hari ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu ini saya serahkan ke Rosa. Nanti kalau sertifikatnya sudah dibawa. Ini tinggal bawa ke kelurahan, bawa KTP, bawa KK sama bawa ini, bilang cari petugas dukcapil, gitu. Ya, bilang aja saya mau ganti keterangan agama di KTP, dia pasti minta ini, ya. Nggak sampai sehari jadi, ya. Habis itu disimpan baik-baik ini ya. Baik kok. Oke, ini karena nggak cukup sama sini aja, ya, mohon diterima dengan baik. Baik. Ibu, ayo ada yang mau tanya? Mama mau nanya. Silakan Ibu, di sini banyak Bible Bu. Bible Katolik juga banyak di sini Bu. Kakaknya juga tinggal di serumah sama Ibu berarti? Ya, dulunya sih ngekos, Kang. Oh, Pulang ke Bogor. Berarti Ibu udah punya cucu nih? Belum ya? Berarti sebentar lagi ya? Setahun lagi Bu ya? Insya Allah. Setahun lagi ya? Kalau Mas. Mama, belum harus dia. Oh, ini siapa sambil masak selalu. Ibu, Wah, sambil masak nonton video nggak ngeri itu. Ibu nggak takut teleponnya kecepet, keburu wajan gitu Bu? setiap pagi, setiap itu pasti. Masya Allah, nanti apa lagi. Mohon doanya ya Bu ya. Yang rekomendasikan ke Koko juga Mama. Masya Allah. Saya pikir Mas Ahmad tadi. Enggak, itu Mama. Oh, Mas Ahmad nggak nonton channel saya? Nonton lewat TikTok kok. Oh, TikTok. Kalau lewat YouTube langsung. Waduh, Masya Allah.
Cuma dilihat dulu di YouTube gitu. Oh iya. Kok di Hampir tiap hari, Bu, orang seperti Rosa ini datang ke sini. Cuman tidak semuanya mau ditayangkan di YouTube. Ya. Rosa mau ditayangin? Oh ya. Boleh ya? Karena yang dianterin sama ibu kandungnya loh. Jarang loh dianterin Ya sama nggak mamanya apa-apa. sendiri. Nggak Saya apa-apa ya? juga. Tubuhnya kasih izin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Masya Allah. Biar terkenal. Dari kira-kira 300-an lebih orang yang masuk Islam di sini, itu kira-kira 80 orang nggak mau ditayangin. Karena apa? Masih urusan dengan keluarga, urusan dengan pekerjaan, urusan dengan teman. kalau ini mau bebas. Enggak, yang saya salut tuh Bu Franciscanya. Enggak semua orang tua mau begini. Dulu ada ibu nganterin anak laki-lakinya bersandar di sini ada. Habis itu ngobrol Bu, buka Bible Bu. Kabur ibunya, udah nanti saya masuk Islam juga katanya gitu. Kabur ibu. Santai kita di sini santai. Kita menghargai ya Bu ya semua agama. Pokoknya Sama baik. kita semuanya kan di Islam kan kita taunya lakum dinukum waliyadin. Gitu ya Bu ya. Salam buat ayahnya. Ya. Ya kok. Siapa tahu nanti sekali-sekali main sini. Nanti Islam semua, Bu. Amin. Amin. Oh, jadi isinya Islam semua. Alhamdulillah. Baik kalau gitu kita juga sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan juga kita berdoa sama-sama supaya kita dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka. Itu aja ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau nggak ada yang ditanya, sudah benar cukup. Nanti boleh nanya juga ke calonnya. Kalau dia nggak bisa jawab, nanti Rosa bisa nanya ke guru. Gurunya yang datang. Gurunya nggak bisa jawab, boleh tanya ke saya. Saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya guru saya. Ya, insya Allah di dalam Islam semua ada jawaban. Ya. Baik kalau gitu, saya izin dulu, saya tutup ya Bu ya. Nanti kalau mau ngobrol lagi boleh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya dari para pemirsa. Semoga para pemirsa yang menyaksikan bersyahadatnya saudari Rosa di depan ibu kandungnya, Ibu Francisca, Masya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa juga diberikan pahala ya. Amin. Dan juga para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami di dalam membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa juga diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali lagi ya untuk saya. Ada apa-apa jangan sungkan-sungkan hubungi kita ya.